Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Ada dua topik berbeda yang juga masih ramai diperbincangkan. Yang pertama adalah pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Francesca Albanese, telah mengeluarkan laporan yang menyebutkan ada beberapa perusahaan raksasa Amerika Serikat yang membantu pendudukan dan perang Israel di Gaza. Jadi ada daftarnya nih yang dikeluarkan oleh PBB beberapa waktu lalu. Selain itu, ada juga perusahaan-perusahaan yang terlibat dari negara-negara lain, mulai dari Tiongkok hingga Meksiko. Nah, yang menjadi pertanyaannya kemudian, apakah ada aturan-aturan yang mengatur perdagangan yang terkait dengan perang internasional? Lalu kemudian apa yang bisa kita soroti lebih dalam soal ini? Ini yang akan kita bahas bersama dengan Teguh Reza Syah, dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Presiden University. Selamat sore Pak, dari segi hukum internasional nih ya. Karena ada daftar yang sudah dikeluarkan nih di PBB beberapa waktu lalu. Apakah ada aturan-aturan yang mengatur perusahaan ataupun perdagangan yang terkait dengan perang internasional? Apakah itu juga Bapak melihat itu yang membuat perang jadi semakin lama selesai atau bagaimana ya Pak? Apa yang bisa kita gali di sini? Yang kita gali di sini adalah dalam perang itu ada larangan terkait bisnis ya, yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dan mengurangi penderitaan yang tidak perlu ya. Larangan ini diatur dalam hukum humaniter internasional dan mencakup berbagai aspek seperti larangan misalnya penyerangan warga sipil, kemudian larangan penyerangan tenaga medis dan rumah sakit, kemudian tawanan yang harus diberikan haknya, kemudian perlindungan terhadap kota dan desa di mana masyarakat yang tinggal. Ini sesuai konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Juga larangan terhadap penghancuran cagar budaya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di situ, memang tidak ada larangan di situ. Yang ada adalah kode etik ya. Mungkin kalau kita lihat produk-produk mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability dan menghargai HAM, jadi tidak melibatkan anak-anak di bawahnya. Memang di sini kelemahan hukum internasional, di mana seringkali hukum internasional itu kalah oleh perkembangan yang terkini. Dan dalam perkembangan terakhir kita lihat kan bahwa keterangan ini dibuat oleh Francesca Albanese ya. Ini ahli hukum internasional dari Italia. Jabatannya adalah Special United Nations Reporter on the Occupied Palestinian Territories. Jadi dia secara tegas mengatakan di dalam forum yang hebat ini, di Human Rights Council di Geneva 2 hari lalu. Jadi dia mengatakan banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan besar ya, yang terlibat dalam mendukung Israel dan juga terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan represi dan kekerasan di Palestina tersebut. Otomatis penjelasan ini yang dikemukakan oleh raporter PBB itu mendata ada 60 perusahaan-perusahaan besar. Jadi dalam hal ini telah mengundang pro dan kontra dari banyak kalangan, karena dituduh bahwa tokoh ini Albanisi ini didukung oleh perusahaan-perusahaan internasional yang pro Hamas, dan juga statement ini sangat dikhawatirkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang terlibat di situ. Misalnya kita lihat ada perusahaan besar dari Amerika Serikat, perusahaan dari Korea Selatan dan juga Swedia. Karena kalau kalau ide ini tidak terkendali, maka akan berpotensi mengurangi harga saham mereka di bursa-bursa saham internasional. Jadi wajarlah karenanya kalau statement ini banyak mendapat tentangan dari kalangan yang pro dan juga kontra di dunia. Oke, baik. Pak, kita beralih dulu ya ke topik lainnya. Saya tahan dulu soal yang tadi. Jadi ada juga nih Pak, informasi yang baru-baru ini ramai, pemerintah Brazil akan melayangkan gugatan jika menemukan dugaan kelalaian terkait warga negaranya Juliana Marins yang tewas saat mendaki Gunung Rinjani. Jadi kita bergeser sedikit dulu ke topik ini karena hari ini juga Juliana Marins dimakamkan hari ini. Nah, ini akan dilakukan gugatan jika ditemukan indikasi pelanggaran, di mana Brazil tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke forum internasional seperti Komisi Antar Amerika untuk Hak Asasi Manusia atau IACHR. Nah, Pak, apakah ada hukum-hukum yang mengatur soal ini? Bagaimana pengaturan hukum hak asasi manusia internasional memandang dua negara yang saya bisa katakan yang sedang bermasalah begitu ya? Kita tentunya melihat dari hukum nasional Indonesia ya.
di mana Indonesia berkewajiban mengatur agar proses kepariwisataan yang berlangsung di dalam negerinya, mulai dari kedatangan sampai kepulangan itu berjalan baik kan, terutama sekali di wilayah-wilayah destinasi wisata tersebut. Bagi kita di Indonesia, kita masih ingat prinsip sabta pesona. Jadi mulai dari turis itu datang ke Indonesia sampai pulang, mereka hendaknya merasa satu aman, kedua tertib, ketiga bersih, keempat sejuk, kelima indah, keenam ramah, dan ketujuh kenangan. Nah, tentunya dalam hal ini kan ada faktor pertama yakni aman kan. Dan untuk itulah saya pikir kita sudah melaksanakan secara sungguh-sungguh keamanan dari turis tersebut kan, dari siapapun turis itu. Cuman pada saat teknis seringkali kita melihat ada orang-orang yang tidak mengindahkan aturan-aturan keamanan. Jadi kita tentunya hendaknya berpikir di dalam negeri apa yang sedang terjadi. Kemudian kalau untuk dilihat dari internasional ya tentunya dunia pariwisata itu tentunya harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip governance, prinsip-prinsip effectiveness, dan juga prinsip-prinsip keamanan dan juga efisiensi. Mohon maaf, saya belum memiliki data bagaimana detail daripada aturan-aturan World Tourism tersebut. Tapi yang saya khawatirkan adalah dampak dari Juliana Marins ini kalau keluarganya membawa masalah ini ke dalam Komisi Antar Amerika untuk Hak Asasi Manusia. Karena kalau terjadi penguatan daripada tuntutan ini, itu akan sangat berbahaya. Karena di dalam IACHR itu terdapat 34 anggota, dan 34 anggota itu semuanya adalah target dari eh, ekspor non-tradisional Indonesia. Terdapat negara seperti Antigua dan Bermuda, Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Kanada, Chile. Jadi negara dalam berbagai level ekonomi itu berada di situ. Bahkan ada negara seperti Amerika Serikat juga berada di situ, Uruguay dan Venezuela di situ. Jadi tentunya kita berharap diplomasi Indonesia berjalan baik. Tentu kita harus mendekati pemerintah Brazil dan orang tua dari Juliana Marins tersebut agar urusan ini diselesaikan cukup secara bilateral. Dan kita belum tahu bagaimana tuntutan dia atas otoritas yang ada di Indonesia. Oke, Pak, tapi apakah bisa berhasil menggugat Indonesia dalam forum ini di mana Indonesia bukan anggota, bukan termasuk keanggotaan IAHGR, Pak? Kita bukan anggota. Mm-mm. Dia bisa menggunakan forum itu untuk mengkritisi Indonesia. Tentunya dia akan mencoba mencari bukti-bukti independen, mulai dari kedatangan Maris ini, Juliana Marins ini, sampai dengan kejadian di Gunung Rinjani tersebut. Tentunya mereka akan mencoba mencari tahu misalnya bagaimana transportasi ke Gunung Rinjani, bagaimana itu pelang-pelang pengamanan yang ada di situ, bagaimana fasilitas yang ada di situ, kemudian bagaimana fasilitas misalnya restoran ada di situ, kemudian dia juga mencoba mengetahui bagaimana suasana kejiwaan masyarakat yang ada di situ. Dan untuk itulah saya pikir sebelum hal ini menjadi isu internasional, pemerintah Indonesia hendaknya melakukan konsolidasi kementerian teknis di level nasional dan juga pemerintah daerah, karena jangan sampai ada titik-titik yang di mana bagi kita dianggap biasa-biasa saja, tapi bagi masyarakat di sana itu ada sesuatu hal yang dikonsultasikan lebih lanjut. Mereka melihatnya secara hitam putih, dan untuk itu tentunya kita hendaknya juga melihat di Gunung Rinjani ini bagaimana pelang-pelang larangan, kemudian apakah larangan tersebut diberikan dalam berbagai bahasa internasional, karena tidak mustahil nanti akan menjadi titik lemah Indonesia di kalangan masyarakat Brazil. Tapi kita punya titik kuat, yakni SAR bekerja dengan sangat baik, bahkan ada seorang anggota SAR yang menjaga jenazah Juliana Mhm. Marins tersebut. Dan juga kita sudah memiliki bukti-bukti forensik bagaimana keadaan jenazah tersebut, bahkan kita sudah tahu bagaimana proses kematiannya. Oke, Dan tentunya hal ini harus dikomunikasikan di dunia dan juga masyarakat kita agar satu suara perihal ini. oke. Pak ingin mengkonfirmasi kembali, berarti terkait dengan masalah Juliana Marins, Indonesia tidak bisa digugat oleh Brasil karena
tidak tergabung dalam, forum internasional tersebut, namun Indonesia bisa dikritisi dalam forum tersebut, begitu ya, Pak? Betul sekali, dan ini akan sangat memalukan Indonesia karena ada negara besar seperti Amerika Serikat di situ, ada Kanada di situ, ada Argentina di situ, dan kalau hal ini terjadi, ini bisa juga berpengaruh terhadap negosiasi perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat bisa menggunakan kelemahan kita kalau nanti benar-benar ada kelemahan dari IACHR untuk menekan Indonesia pada angka-angka tertentu dari tarif yang akan digunakan oleh Amerika Serikat. Baik, terima kasih Pak Teguh atas informasinya. Tadi ada 2 topik yang kita bahas ya teman-teman, karena memang dua-duanya ini masih cukup ramai diperbincangkan, namun kami juga masih terus mencari tahu apa-apa saja yang mungkin akan berdampak dari 2 topik ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral bersama saya. Itu tadi wawancara saya bersama dengan Teguh Reza Syah, dosen hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Presiden University. Sampai berjumpa di Sedang Viral selanjutnya.